Los Angeles terkenal sebagai kota terbesar kedua di Amerika Serikat setelah New York. Kota yang dijuluki sebagai City of Angels atau kota malaikat ini merupakan pusat budaya, ekonomi, dan hiburan global. Kota yang berkembang pesat pada awal abad ke-20 ini juga dikenal dengan kemewahan, konsumerisme, dan budaya selebritasnya yang kental. Salah satu simbol hiburan terbesar itu adalah Hollywood, yang sekaligus merupakan sentra produksi film terbesar di dunia. Sehingga tak heran kota ini banyak ditinggali oleh para artis ternama, serta menyimpan berbagai destinasi-destinasi ikonik bagi wisatawan, yang menyuguhkan pengalaman mencicipi anggur sambil melihat pemandangan laut yang menenangkan. Kemudian Topanga Ranch Motel, sebuah penginapan di perbukitan Malibu yang telah berdiri hampir 100 tahun lalu. Ada pula Teater Palisades, sebuah perusahaan teater yang berdiri sejak tahun 1963 dan ikut mengembangkan seni teater di Los Angeles. Lalu Moon Shadow Malibu, sebuah restoran ikonik di Malibu yang telah menjadi tempat bersejarah lokal sejak 1966. Kota ini juga memiliki kuil yang menjadi pusat bagi umat Yahudi di Pasadena. Namun kemewahan kota ini hangus seketika setelah dihantam oleh badai Santa Ana dan kondisi cuaca kering selama berbulan-bulan. Pada Selasa, 7 Januari 2025, kebakaran hutan hebat di Los Angeles membuat kota yang mewah itu menjadi seperti neraka. Kebakaran itu awalnya terjadi di wilayah Pacific Palisades yang terkenal sebagai tempat tinggal para selebriti. Kemudian kebakaran itu meluas di berbagai titik dan menghancurkan puluhan bangunan termasuk destinasi ikonik para wisatawan. Kebakaran hutan yang meluas itu pun membuat bangunan-bangunan bersejarah di Los Angeles hanya tersisa puing-puing. Berbagai kawasan elit di Los Angeles turut dilalap api yang menyebabkan kepanikan dan kerugian besar. Api juga sempat menyebar ke wilayah Hollywood Hills dan membakar 50 hektar area tersebut. Kebakaran ini pun dianggap menjadi salah satu bencana terbesar dan terburuk di Amerika Serikat. Kerugian ekonomi akibat bencana ini diperkirakan mencapai 130 miliar dolar AS atau 2.121 triliun rupiah. Kebakaran ini pun membuat lebih dari 180.000 orang mengungsi, termasuk para selebriti. Adapun kebakaran ini dilaporkan telah menewaskan 24 orang selama akhir pekan. Otoritas tempat pun mengimbau masyarakat untuk menjauh dari area kebakaran. Mereka juga memperingatkan adanya potensi angin kencang yang berbahaya yang akan terjadi pada pekan ini. Kota Los Angeles terbakar hebat dalam sebuah tragedi yang meluluhlantakkan bangunan-bangunan besar, rumah-rumah megah, hingga gedung-gedung pencakar langit. Namun, di tengah kehancuran itu, sebuah masjid kecil berdiri tegak, tak tersentuh api sedikit pun. Bagaimana mungkin? Apa yang sebenarnya terjadi? Simak kisah penuh keajaiban ini hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah penuh inspirasi ini, mari bersama-sama melantunkan shalawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian, pernahkah Anda mendengar tentang mukjizat yang terjadi di tengah bencana? Kali ini, kami ingin berbagi sebuah kisah yang benar-benar menggetarkan hati. Sebuah tragedi besar melanda Los Angeles, kota yang tak pernah tidur di Amerika Serikat. Kebakaran dahsyat meluluhlantakkan hampir seluruh kawasan kota, menghanguskan ribuan rumah, gedung-gedung tinggi, hingga area perindustrian yang selama ini menjadi kebanggaan warga. Namun, di tengah kobaran api yang mengamuk tanpa ampun, berdirilah sebuah masjid kecil bernama Masjid Al-Hidayah, tetap kokoh dan utuh tanpa tersentuh sedikit pun oleh api. Simak cerita ini hingga akhir, karena ada pesan besar yang bisa kita petik dari peristiwa ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita terus bisa berbagi kisah-kisah inspiratif lainnya. Tragedi yang mengguncang Los Angeles. Hari itu dimulai seperti biasa di Los Angeles. Jalanan sibuk dengan kendaraan, langit biru cerah membentang, dan aktivitas warga berlangsung seperti hari-hari sebelumnya. Namun, angin Santa Ana yang terkenal kuat dan panas tiba-tiba bertiup lebih kencang dari biasanya. Sebuah percikan kecil dari kabel listrik di kawasan perbukitan memicu kebakaran yang dengan cepat menyebar akibat tiupan angin tersebut. Dalam hitungan jam, kobaran api telah melahap ribuan hektar wilayah,
menghancurkan apa saja yang ada di jalurnya. Di kawasan pinggiran kota, masjid kecil bernama Masjid Al-Hidayah berdiri sederhana di antara rumah-rumah penduduk. Bangunan ini menjadi tempat ibadah dan berkumpul bagi komunitas Muslim setempat. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Jamaah mulai berdatangan untuk melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Imam Rahman, seorang tokoh agama yang dihormati, berdiri di depan mihrab sambil menunggu jamaah berkumpul. Namun, suasana khusyuk itu berubah menjadi kepanikan saat seorang jamaah berlari masuk dengan wajah pucat. "Pak Imam, api sudah mendekat. Kita harus segera pergi," katanya dengan suara gemetar. Para jamaah saling berpandangan. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. "Bagaimana ini? Rumah-rumah di sekitar kita sudah terbakar," kata seorang jamaah lainnya. Imam Rahman tetap tenang. Dengan suara yang penuh keyakinan, ia berkata, "Saudara-saudaraku, ini adalah ujian dari Allah. Jangan panik. Kita tidak punya cukup waktu untuk pergi jauh. Tetaplah di dalam masjid ini, dan mari kita berserah diri kepadanya." Keputusan untuk bertahan di masjid. Sebagian jamaah, terutama kaum wanita dan anak-anak, mulai menangis ketakutan. Sementara itu, beberapa warga non-muslim yang rumahnya telah hangus juga datang mencari perlindungan di masjid. Mereka diterima dengan tangan terbuka oleh jamaah yang ada. "Imam, apakah kita akan selamat?" tanya seorang pria tua dengan suara parau. Imam Rahman mengangguk. "Allah bersama kita, Pak. Jangan takut. Kita akan melakukan apa yang terbaik, yaitu memohon perlindungan kepadanya." Di tengah kepanikan itu, Imam Rahman memimpin sholat hajat, memohon perlindungan dan keselamatan dari Allah. Suara takbir dan doa menggema di seluruh ruangan masjid, menciptakan suasana khusyuk di tengah bencana yang mengancam nyawa mereka. Seorang anak kecil bernama Aisyah, yang sedang duduk di samping ayahnya, bertanya dengan suara kecil, "Ayah, apakah masjid ini juga akan terbakar?" Sang ayah memandang putrinya dengan mata yang penuh keyakinan. "Tidak, Nak. Allah bersama kita. Jangan takut. Berdoa saja, ya." Kobaran api yang tak terbendung. Di luar masjid, kobaran api semakin mendekat. Angin Santa Ana membawa serpihan bara yang berterbangan, menyebarkan api ke setiap penjuru. Rumah-rumah di sekitar masjid sudah mulai hangus, pohon-pohon tinggi tumbang, dan langit malam berubah menjadi merah menyala. Dari jendela masjid, para jamaah melihat pemandangan mengerikan itu. "Api sudah dekat sekali," seru salah satu jamaah, sambil memeluk keluarganya. Namun, Imam Rahman tetap memimpin doa dengan tenang. Ia mengajak semua orang untuk memohon ampunan dan perlindungan kepada Allah. Jangan berhenti berdoa. Allah Maha mendengar, dan Dia tidak akan meninggalkan hambanya yang berserah diri, katanya dengan suara yang tegas namun menenangkan. Di tengah suasana genting itu, terjadi sesuatu yang tak biasa. Bara api yang berterbangan di sekitar masjid seolah-olah menghindar, seperti tertahan oleh dinding tak terlihat. Jamaah yang melihat kejadian itu mulai berbisik, "Subhanallah, lihat itu. Api tidak menyentuh masjid ini." Warga non-muslim yang berlindung di dalam masjid juga dibuat takjub. Salah seorang dari mereka, seorang pria bernama Emer Thomas, berkata dengan suara bergetar, "Ini U2026 ini seperti keajaiban. Saya tidak pernah melihat hal seperti ini sebelumnya." Pagi yang menyisakan keajaiban. Malam yang penuh ketegangan itu akhirnya berlalu. Saat fajar menyingsing, para jamaah perlahan keluar dari masjid untuk melihat kondisi di sekitar. Mereka terdiam sejenak, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seluruh kawasan di sekitar masjid hancur lebur. Rumah-rumah hanya menyisakan puing-puing, jalanan dipenuhi abu dan arang, dan pohon-pohon hangus menjadi arang hitam. Namun, masjid kecil itu berdiri kokoh di tengah kehancuran. Dindingnya utuh, atapnya tak tersentuh. Bahkan pohon kecil di halaman masjid masih berdiri tegak dengan daunnya yang hijau. Seorang jamaah berteriak, "Subhanallah, ini adalah mukjizat dari Allah."
Emer Thomas, yang ikut menyaksikan keajaiban itu, Los Angeles. berkata dengan mata berkaca-kaca, "Saya melihat api itu. Saya melihatnya mengelilingi masjid ini, tetapi tidak ada satupun yang terbakar. Seolah-olah ada sesuatu yang melindungi tempat ini." Kesaksian yang menggugah hati. Berita tentang masjid yang selamat dari kebakaran menyebar dengan cepat. Orang-orang dari berbagai tempat datang untuk melihat keajaiban itu sendiri. Banyak yang menangis terharu, merasa bahwa ini adalah tanda kebesaran Allah. Ini adalah bukti bahwa Allah melindungi hambanya yang beriman, kata Imam Rahman kepada seorang wartawan. Kami hanya berdoa, dan Allah menunjukkan kuasanya. Hilang. Los Angeles. Tapi kan jarang mau numpak kowe nih. Masuk Los Angeles mau terbang ke Amerika sama YouTuber. Wis ora ono warunge ngene ta. Ndi nyoba. Iki ruang tunggu. Cukup sepi. Di Amerika guys. Hah? Di Amerika seperti ini. Jadi ya hampir sama lah dengan ini. Jadi di Los Angeles sepi. Ya nggak ada bedanya di Indonesia. Ya seperti inilah. Ngokong. Kalau orang yang belum tahu di Amerika seperti apa ya Amerika Los Angeles ya. Jadi bekas kebakaran di sebelah sana nanti saya kunjungi tempat hutan yang terbakar. Udah ono belas itu situ enggak ono, Ini Hollywood. Yang ini lokasi ini Hollywood, yang di sana Hollywood. Jadi kita tuh Hollywood ini yang saya lewat ini Hollywood. Ora ono sepi kan. Penang dia ya? Enggak bawa tongses tadi. Ini kan di sana. Ngetutno gitu. Ngesano niatnya waras tak jak jalan-jalan aku ngono. Ya Hollywood nang Los Angeles. Kak melok bi. Ini nang Los Angeles iki. Di Amerika, guys. Keadaan di Amerika seperti ini. Jadi ya hampir samalah dengan Indonesia. Jadi di Los Angeles ya nggak ada bedanya di Indonesia. Ya seperti inilah. Kalau orang yang belum tahu di Amerika seperti apa ya Amerika Los Angeles ya. Ini bekas kebakaran di sebelah sana nanti saya kunjungi tempat hutan yang terbakar itu di Hollywood. Ini Hollywood. Yang ini lokasi ini Hollywood. Yang di sana Hollywood. Jadi kita tuh kalau di sini Hollywood Pak. Hollywood ini yang saya lewat ini Hollywood. Nggak bawa tongses tadi. Ini Hollywood. Jero buka masuk ya.
Ini di tengah-tengah jalan Amerika. Ini Hollywoodnya. Nah, ini rumahnya artis dari Indonesia yang terdampak kebakaran. Artis dari Indonesia rumahnya tidak terbakar, guys. Tidak terbakar nih. Ini saya sudah masuk di kawasan Hollywood. Ini sudah masuk di kawasan Hollywood. Ini rumahnya artis Indonesia juga yang kebakar. Kok eling ya? Hah? Kan ngeri nggak sih? Ini ngeri nggak? Bengok-bengok. Ini anaknya dah. Hah? Ini anaknya dah. Tinggi. Tinggi sih kan. Anaknya. Mari tadi gak ngeri iki, jero ngeri gak bengok-bengok. Jangan. Di Hollywood tuh ada bengkel juga di Amerika. Ini gudang keramik dah. Gudang keramik. Dah. Hah? Ini anaknya baru. Lendi kau no. Di sebelah. Hah? Bentar lebih pinggirnya kan orang kopi. Bisa kan ono tau. Sebentar lagi nyampe guys ke lokasi kebakaran Los Angeles. Wih, tuh. Apa ya? Parkop. Enggak.